Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Pacul Geni. Di video kali ini kita akan membahas tentang serangan lalat buah. Lalat buah termasuk hama perusak utama tanaman pada buah-buahan. Kerusakan yang dialami tanaman akibat dari serangan lalat buah hanya sebatas pada buahnya saja. Ciri-ciri buah-buahan yang sudah terkena lalat buah antara lain ada lubang kecil pada kulitnya, dan bila mana dibelah itu sudah ada larvanya di dalam. Serangan ini biasanya terlihat pada buah yang rontok dan buah mulai masak. Pencegahan pada lalat buah ini berbagai macam cara, antara lain dengan menggunakan perangkap lalat, menggunakan lem untuk menangkap lalatnya, atau dengan pembungkusan. Dan saya akan sedikit mengulas tentang cara pencegahan yang mana yang efektif dengan lalat buah ini, karena pada serangan lalat buah ini bisa mengakibatkan gagal panen pada tanaman buah maupun sayuran buah, terutama seperti cabai, tomat, dan tanaman yang lainnya. Pada tanaman buah biasanya buah kelihatan bagus, tapi waktu dibelah sudah ada ulatnya dan sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Pencegahan pertama yang biasa digunakan adalah dengan bahan petrogenol yang paling familiar ya, dan biasanya itu dipakai untuk perangkap yang menggunakan botol bekas air mineral yang di dalamnya dikasih kapas dan diteteskan petrogenol. Tapi untuk kelemahannya, untuk petrogenol ini lalat yang jauh akan datang dan masuk dalam perangkap. Memang benar kelihatan banyak untuk yang masuknya, tapi misalkan untuk tanaman kita yang awalnya baru diserang untuk lalat buah, yang awalnya lalatnya sedikit, itu jadi tambah banyak karena petrogenol sifatnya mengundang, dan lalat yang jauh yang sekitar beberapa ratus meter bisa datang dan menyerang tanaman kita. Kecuali kalau kebun kita itu luas, itu memang efektif sekali pakai petrogenol, karena lalat yang ada di sekitar kebun itu bisa terperangkap dan masuk di dalam botol air mineral. Sedangkan untuk tanaman yang hanya 2, 3, 4 pohon, kita tidak menggunakan petrogenol dengan maksud menggunakan cara yang lain agar lalat yang jauh tidak mendekat. Cara yang kedua biasanya menggunakan lem. Lem ini biasanya dipasang pada botol-botol bekas yang luarnya dikasih lem dan digantung pada dahan-dahan ataupun ranting pada tanaman, dengan maksud dan tujuan bila mana ada lalat yang hinggap dan nempel pada lem tersebut sehingga tidak bisa terbang lagi. Tapi penggunaan perekat dengan lem ini bersifat mengundang juga, karena dalam lem ini mengandung bahan yang hampir mirip dengan petrogenol tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas dengan pestisida. Penggunaan pestisida pada tanaman buah ataupun tanaman sayuran buah itu memang sering sekali dipakai untuk para petani untuk mencegah lalat buah ini. Penyemprotan pada tanaman untuk melakukan pencegahan ini biasanya pada saat dia mulai mekar dan bakal buah sudah keluar, agar lalat buah tidak berani mendekat pada tanaman tersebut. Namun resikonya tanaman buah yang kita panen nantinya akan mengandung pestisida yang tentunya berbahaya bagi tubuh kita. Karena penyemprotan dengan pestisida tentunya tidak hanya sekali, 2 kali, bahkan sampai berkali-kali sampai masa panen tiba. Dan cara keempat adalah dengan cara pembungkusan. Cara pembungkusan buah ini termasuk cara yang paling murah, karena bahan yang dipakai hanyalah cukup dengan plastik dan batang lidi ataupun bisa pakai staples. Pembungkusan pada buah dengan plastik ini dilakukan saat buah masih kecil
dengan tujuan belum kedahuluan sama lalat buahnya. Cara ini memang efektif sekali, selain hemat hanya memakai plastik saja dan tidak mengandung pestisida, tapi kelemahannya bila mana kebun kita sangat luas. Bila mana kita menggunakan plastik ini untuk membungkus dan kebun kita ada 100 atau 200 pohon, tentunya akan memakan biaya untuk tenaga kerjanya. Silahkan teman-teman memilih dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk penggunaan pencegahan lalat buah tersebut. Untuk teman-teman yang baru hadir di channel Pacul Geni ini, silahkan untuk klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan dengan info-info menarik dari channel Pacul Geni ini. Sekian dulu video dari channel Pacul Geni tentang pembahasan lalat buah, dan saya serahkan lagi kepada teman-teman cara mana yang paling efektif untuk pencegahan lalat buah sesuai dengan jumlah tanaman teman-teman. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.